Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Sekarang yang akan kita pelajari adalah tema 2. Sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, anak-anak menyiapkan dulu ya buku cetak dan modulnya. Kemudian berdoa ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tema 2, temanya menyayangi tumbuhan dan hewan, yaitu muatan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang kita lanjutkan, yaitu materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Yang kedua, keberagaman sifat. Yang ketiga, hak dan kewajiban ya. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Ada sikap apa saja? Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, ini anak-anak, ini adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua, termasuk sikap yang bagus, yang baik, yang terpuji ya, yang mulia. Kita membiasakan mengucapkan terima kasih kepada orang lain ya. Karena apa? Kita ini hidup di dunia ini tidak sendiri ya, kita termasuk makhluk sosial yang selalu dan saling membutuhkan satu sama lain ya. Misalkan ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, masa kita diam saja? Tidak kan? Nah, kita perlu mengucapkan terima kasih ya. Ucapan terima kasih ini akan membuat hati kita menjadi senang ya. Kemudian dengan berterima kasih berarti kita menghargai dan menghormati orang yang telah baik kepada kita. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu meminta maaf kepada orang lain. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan kegiatan. Ketika kita melakukan kegiatan, kita tidak lepas ya berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang di sekitar. Ya, ketika di rumah kita berhubungan dengan ayah, ibu, adik, kakak. Ketika kita di luar ya, di sekolah kita berhubungan dengan teman-teman. Ketika kita di luar rumah kita berhubungan dengan siapa? Ya, tetangga. Nah, dalam berhubungan ini ya, kita itu tidak lepas dari yang namanya salah ya, tidak sengaja melakukan kesalahan. Nah, pada saat kita tidak sengaja melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita langsung meminta maaf. Nah, meminta maaf ini sangat diperlukan ya, yaitu sangat diperlukan keberaniannya. Ya, keberaniannya ini ya, jangan sampai kita ketika kita salah kita malah diam, kita malah angkuh, tidak mau meminta maaf. Nah, itu namanya pengecut ya. Kalau kita berbuat salah, baik disengaja atau tidak disengaja, ya segera minta maaf. Nah, ini keberanian inilah yang harus kita tanamkan, berani untuk minta maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus ya. Antara ucapan yang keluar dari mulut kita, lisan kita ini harus sama dengan hati kita, berarti satu kata satu hati ya. Kemudian ikhlas. Nah, ini harus ikhlas, legowo dan sungguh-sungguh.
dengan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Ya, jangan seperti ini ya, contohnya setelah berbuat salah minta maaf, tapi nggak tulus ya. Terus besoknya diulangi lagi lah. Jangan ya. Marilah kita belajar ketika kita berbuat salah, segera minta maaf dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh dan niat yang baik untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini anak-anak sikap pengamalan sila kedua. Berikutnya, sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua adalah mendoakan orang lain. Nah, anak-anak ketika kita berdoa ya, ketika kalian berdoa, marilah kita doakan orang tua, teman dan orang lain yang sedang mendapat kesulitan ya. Kita harus ringan tangan untuk mendoakan mereka ya. Contohnya ketika ayah pergi ke luar kota, nah, anak-anak bisa berdoa, ya Allah, selamatkanlah ayahku mulai berangkat sampai tujuan dan mudahkanlah segala urusannya. Nah, terus kalau teman kita sakit, ya Allah, sembuhkanlah temanku, angkatlah penyakitnya. Nah, itu ya, itu adalah doa untuk orang lain ya. Kita ini sikap ini ya sangat bagus ya. Marilah kita kita praktekkan ya. Ya, kita doakan ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Materi berikutnya adalah keberagaman sifat. Keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Selain di rumah, anak-anak juga dapat menemui keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Sifat dari teman kita ada yang sama dengan kita, ada juga yang berbeda. Dari perbedaan ini sebaiknya kita terapkan sikap toleransi ya terhadap setiap perbedaan tersebut. Toleransi ini merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, jika kita mau menerapkan sikap toleransi, maka suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, kemudian keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga kita ya. Mungkin sikap yang pertama adalah kakak dan adik punya sifat yang sama. Misalkan periang, lucu. Kemudian ibu kita, nah mama kita, emak kita memiliki sifat yang lembut, penyayang, dan sabar. Kemudian ada ayah. Ayah memiliki sifat tegas ya, karena ayah adalah seorang kepala rumah tangga, punya sifat tegas tetapi penyayang ya. Tegas tetapi penyayang. Nah, di sini semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat dari anggota keluarga. Sekarang keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Tadi sifat teman kita, sifat anggota keluarga kita, sekarang sifat tetangga di lingkungan sekitar. Anak-anak perlu diketahui ya, setiap orang memiliki sifat yang berbeda satu sama lain ya. Orang yang tinggal di sekitar kita adalah tetangga atau masyarakat ya. Mereka punya sifat yang baik ya. Ada sifat yang kurang baik. Nah, berbeda ya. Perbedaan ini tetap kita jaga, tetap kita
hormati dan kita tetap menerapkan sikap toleransi agar adanya perbedaan ini nanti tidak membuat pertengkaran ya. Makanya kita harus tetap menjaga kerukunan. Nah, dari keberagaman ini kita bisa belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat tersebut. Ya, Nana, dari keberagaman kita beralih ke hak dan kewajiban. Kelas 2 dulu pernah ya kita belajar tentang hak. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Jadi kita melakukan kewajiban, kemudian kita akan memperoleh hak kita ya. Nah, di sini ada hak dari anak. Nah, ini hak anak apa saja di rumah, ya hak anak di rumah, di sekolah, di mana saja ya, di negara Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh hak anak di rumah ya. Yang pertama mendapat kasih sayang. Nah, ini seorang anak harus mendapat kasih sayang dari orang tuanya ya. Mendapat pendidikan yang layak. Nah, ini harus sekolah ya. Mendapat pakaian yang layak. Ini orang tua harus memenuhi kebutuhan anaknya. Mendapat waktu bermain. Nah, anak-anak juga harus. Nah, ini orang tua harus bisa memberikan kesempatan bagi anaknya agar anaknya bisa bermain ya. Mendapat rasa aman. Nah, di sini ya orang tua harus melindungi anaknya biar anaknya merasa aman. Kemudian selain hak, seorang anak harus melakukan sesuatu. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Menghormati orang tua karena sudah dapat hak mendapat kasih sayang. Nah, ini yang harus dilakukan sebagai seorang anak, yaitu menghormati orang tua. Kemudian membantu orang tua. Nah, ini membantu orang tua. Kalau kita sudah kelas 3 berarti kita kan sudah bisa membantu orang tua ya. Misalkan membantu mencuci piring selesai makan ya, merapikan tempat tidur. Bisa membantu ya, jangan semua pekerjaan yang ada di rumah kita bebankan sama ibu ya, jangan. Kemudian hidup rukun dengan anggota keluarga. Nah, ini wajib ya, ini adalah kewajiban bagi kita. Kita punya adik, punya kakak, harus hidup rukun ya, saling menyayangi. Kemudian ibu. Seorang ibu mempunyai hak apa? Dihormati dan dihargai. Mendapat kasih sayang juga ya dari ayah ya, dari anak. Mendapat rasa aman, ini dilindungi oleh ayah. Kemudian kewajibannya, apa saja? Seorang ibu ini mempunyai kewajiban, yaitu mengurus rumah tangga. Contohnya memasak. Nah, ini memasak ini tugas ibu ya. Mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Jadi kebutuhan yang diperlukan oleh anggota keluarga lah, ini semuanya diurusi oleh ibu ya. Sekarang ayah juga punya hak. Apa haknya? Dihormati dan dihargai, mendapat kasih sayang dari ibu dan anak. Ayah punya kewajiban. Yang pertama mencari nafkah. Nah, ini mencari rezeki ya. Ini anak ini, ayah ini adalah wajib ya, wajib mencari nafkah. Kemudian wajib memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Lah, ini kebutuhan ibu, kebutuhan anak. Nah, ini harus
dipenuhi. Siapa yang memenuhi? Yaitu ayah. Mendidik anak dengan baik. Nah, ini tugas ayah berat ya, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dan mendidik anak dengan baik. Nah, ini anak-anak tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Nah, jika kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, ya, kewajiban sebagai anak, ibu dan ayah. Nah, di sini maka segala urusan yang ada di dalam rumah nanti akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari sini kita akan tahu apa saja manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah dan di sekolah. Nah, ini ada manfaatnya tadi. Misalkan kewajibannya membantu ibu. Nah, ini maka pekerjaan lebih cepat selesai. Pekerjaan akan terasa lebih ringan, memupuk rasa kebersamaan, mempererat hubungan baik antara anggota keluarga. Nah, ini anak-anak manfaat berbagi peran dan saat melakukan kegiatan di rumah dan di sekolah. Nah, kemudian selain anggota keluarga, seorang guru juga mempunyai hak dan kewajiban ya. Sebagai kewajiban seorang guru yaitu apa? Kewajibannya adalah memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Nah, di sini tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini kewajiban seorang guru ya. Kemudian ada juga kewajiban seorang arsitek. Nah, ini perannya apa? Perannya adalah membentuk bangunan. Ini arsitek. Ada petani padi juga begitu punya kewajiban, yaitu perannya adalah memenuhi gizi masyarakat Indonesia ya. Di sini tugas seorang petani adalah merawat dan menanam tanaman supaya subur. Lah, ini anak-anak, ini adalah tentang hak dan kewajiban serta peran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.